Baik, kami di sini akan menampilkan kode-kode dari aplikasi bioskop, dari tampilan hingga sampai fungsi-fungsinya. Izin memperkenalkan diri, dengan saya Revan Butalandu dengan akhiran NIM 47. Dan saya Marianus Vincentius Gotimangoade dengan akhiran NIM 35. Baik, di sini saya Marianus akan mempresentasikan tentang file yang di XML ini. Yang pertama itu adalah splash ya teman. Jadi tampilan splashnya ini ya teman-teman, dan tulisannya itu aplikasi bioskop, dan ini tampilan codingannya teman-teman, seperti di image view-nya ini IV add ID dan atau IV logo splash, dan kemudian teksnya berupa Android text yaitu aplikasi bioskop. Kemudian di tampilan home codingannya ini ya teman-teman, dan tampilannya seperti di bagian kanan ini, seperti daftar film, daftar login, kemudian yang sedang tayang dan akan tayang. Kemudian di item film yaitu tampilan model seperti ada pada bagian kanan, seperti ada gambar yang kemudian judul film menggunakan image view dan text view. Dan kemudian di detail film seperti tampilannya seperti ini, kemudian codingannya seperti ini ya teman-teman. Seperti ada judul film, kemudian deskripsi film, kemudian tombol pesan sekarang. Kemudian pilih bioskop atau pilih tempat nonton, yaitu seperti ada 3 pilihannya, itu level 21, kemudian galeri 21, dan sign police plaza renon, dan codingannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian pilih jadwal, yaitu seperti nama tampilannya seperti bagian kanan ini nama bioskop, kemudian pilih jadwal tayang seperti hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, dan tanggal serta jam yang akan mau dinonton. Kemudian tampilan codingannya seperti ini. Kemudian pilih kursi, tampilannya seperti di bagian kanan yaitu judul film, yang layar bioskop, kemudian codingannya seperti ini teman-teman. Dan kemudian item kursi itu modelnya seperti ini teman-teman, seperti di bagian kanan yaitu A1, kemudian codingannya seperti pada tampilan ini. Kemudian struk pembayaran yaitu seperti pada tampilan pada bagian kanan yaitu bioskop dalam. Jadi tampilan struk pembayarannya seperti ini, yang bisa di-share melalui WA, email, dan bisa juga di-download. Dan kemudian ada struk judul film, jadwal, bioskop, kursi, serta metode yang ingin dibayar, kemudian total harga, dan tombol selesai. Kemudian metode pembayarannya itu ada 2 ya teman-teman, seperti pada tampilan itu, yang menggunakan QRIS dan virtual account, dan codingannya seperti ini ya teman-teman, di bagian kiri. Terus pembayaran QRIS yaitu menggunakan scan QRIS untuk dibayar teman-teman. Kemudian ada tampilan QRIS-nya, kemudian total harga, kemudian tombol saya sudah bayar, kemudian codingannya seperti ini.
Nah, kemudian di activity pembayarannya itu virtual account, yaitu menggunakan dua bank, yaitu BNI dan BRI, serta total harga, dan kemudian tombol saya sudah bayar. Kemudian bisa disalin kode nomor rekeningnya teman-teman biar bisa dibayar, dan tampilan codingannya seperti ini. Kemudian di registernya itu, jika belum mempunyai akun, yaitu klik daftar, ada tombol daftar akun, kemudian username, email, password, dan tombol tanda daftar, dan codingannya seperti ini, menggunakan edit text ya teman-teman. Kemudian tombol login, ketika kita sudah mempunyai akun, kita bisa saja langsung login ke bioskopnya, dan tampilannya seperti di bagian kanan itu ada username dan password, kemudian tombol login, dan jika belum mempunyai akun, klik saja daftar di sini, dan tampilan codingannya seperti ini teman-teman. Nah, kemudian riwayat pemesannya itu tampilannya seperti ini. Ini adalah riwayat pemesannya yang film yang kita sudah pesan tadi, maka riwayat pemesannya akan muncul seperti pada tampilan ini, seperti nama judul film, nama bioskop, jadwal, kursi, serta harga yang akan dibayar. Dan tampilan codingannya seperti ini. Kemudian baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kemudian saya akan menunjukkan kode dari Kotlin-nya yang merupakan fungsi-fungsi dari tombol-tombol tersebut. Ada pada home activity, yaitu ada ini logika dari pencarian, yaitu untuk bisa mencari film-film yang ada pada film-film yang terdapat pada home activity, atau film-film yang terdapat pada home activity. Dan juga ada tombol logika login dan register atau daftar. Dan juga ada ini dari logika dari film yang belum bisa tayang. Ini kodenya, seperti ini kodenya. Dan ini adalah kode dari logika. Jika kita klik profil, maka akan muncul pop up seperti riwayat pesanan dan logout, dan seperti ini login kodenya. Dan sebagai informasi tambahan, data-data dari film-film yang terdapat pada home activity itu, dari activity home itu saya mengambil dari dummy data. Seperti yang saya cantumkan, ada 10 film, yaitu 6 film yang akan tayang dan 4 film yang ada 6 film yang sedang tayang dan 4 film yang akan tayang. Seperti pada kode berikut ini. Film The Batman is coming soon, false, artinya false,
itu false ya, artinya bukan. Jika ini film ketujuh ini kan film yang akan tayang Kung Fu Panda 4 pada coming soon-nya yang true, berarti betul film yang akan tayang itu yaitu Kung Fu Panda. Dan juga ini poster atau gambarnya ini saya ambil dari Draw Label ya, sambilnya dari sini, dari folder yang Draw Label. Berikutnya ada detail film activity, kode dari detail film activity seperti tombol pesan, fungsi dari tombol pesan yang mempunyai fungsi jika kita sudah login maka dia akan menuju langsung ke menu pilih tempat bioskop. Jika belum melakukan login maka dia akan arahkan dulu ke halaman login. Dan di sini ada login activity, kode dari login activity seperti ini ya logikanya. Nah, dan di sini juga ada logika untuk jika kita belum melakukan pendaftaran atau register, maka dia akan berpindah dulu ke halaman register atau halaman daftar. Dan berikutnya ada pembayaran activity seperti tombol untuk metode pembayaran QRIS seperti ini kodenya. Juga ada untuk tombol untuk pembayaran metode virtual account seperti ini kodenya. Berikutnya ada pembayaran QRIS activity. Ini kodenya yang QRIS-nya yang tergenerate sendiri itu yaitu dia mengambil kode dari yang 1 sampai 4. Dari sini sampai sini. Ini adalah fungsi dari kode QRIS yang tergenerate dengan sendirinya menggunakan nomor rekening. Dan juga ada tombol selesai atau tombol saya sudah bayar. Jika tombol saya sudah bayar diklik ini maka dia akan mengarahkan ke struk pembayaran. Dan juga ada pembayaran FI activity. Di sini ada logika pilihan logika pilihan. Maksudnya ada dua tombol jenis bank virtual account. Ada yang pertama BNI ya seperti ini kodenya, dan yang BRI. Dan yang BRI seperti ini kodenya. Dan juga ada tombol copy atau salin dari kode virtual account tersebut seperti ini kodenya. Dan juga ada tombol sudah bayar atau selesai, dan seperti ini kodenya. Kemudian ada pilih bioskop activity. Ini ada terdiri dari 3 tombol yaitu 3 pilihan tempat bioskop. Kodenya seperti ini. Juga ada pilih jadwal, kodenya seperti ini. Ada juga pilih kursi activity. Nah,
pada pilih kursi activity ini ada tombol bayar atau tombol bayar ya. Tombol bayar ini berfungsi ketika kita sudah memilih 1 atau 2 kursi dan sehingga kita bisa melakukan bayar dan diarahkan ke metode pembayaran. Berikut ada register activity, itu fungsinya untuk melakukan pendaftaran akun. Kodenya seperti ini. yang kita gunakan untuk menyimpan data pendaftarannya itu kita menggunakan username, email, dan password aja. Jika kita pada saat mendaftar terus semua data belum diisi, contohnya username belum diisi, maka muncul notif seperti ini, semua data wajib diisi. Jika semua data sudah terisi, terus kita melakukan registrasi, maka yang akan muncul notif seperti ini, register berhasil, silakan login dengan username ya. Kodenya seperti ini. Adapun riwayat activity, fungsinya itu untuk melihat riwayat pesanan yang kita sudah lakukan, riwayat pesanan yang sudah kita lakukan. Fungsinya juga ini untuk masuk ke etiket yang pada saat nanti jika etiket kita klik, fungsinya itu nanti akan di scan pada penjaga bioskop. Berikut ada splash activity, ini fungsinya untuk jika kita membuka aplikasi akan memunculkan logo aplikasinya, atau ya fungsinya untuk memunculkan logo aplikasi dan sebagainya. Ini ada struk pembayaran activity. Ya, pada struk pembayaran activity ada beberapa tombol. Yang pertama ada tombol selesai, fungsinya itu untuk jika kita klik selesai maka dia akan kembali ke home activity alias ke home. Dan juga ada tombol share ke WA, ini berfungsi ketika pada emulator kita atau HP kita sudah mempunyai aplikasi WhatsApp ya. Juga ada tombol kirim via email dan juga ada fitur download struk, fungsinya itu untuk menyimpan gambar struk ke galeri. Berikutnya ada ticket activity, ini yang seperti saya bilang tadi, ticket activity ini fungsinya untuk tunjukkan ke penjaga bioskop ya. Kodenya seperti ini. Segitu saja dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang. Izinkanlah kelompok kami mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul pemesanan kopi, dan izinkanlah saya dan teman saya memperkenalkan diri. Nama saya Leonardo Daniele Jejula dengan akhir running 32, dan teman saya Francesco Ignatio Calvindelo dengan akhir running 25. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan rincian dari proyek kami. Yang pertama itu adalah tampilan splash yang teman-teman. Jadi di tampilan splash ini yaitu berupa tampilan seperti kopi kita dan ada logo kopi, dan latar belakangnya itu berwarna coklat. Kemudian codingannya ini teman-teman menggunakan text view
dan Android text-nya itu logo kopi dan tulisan kopi kita, kemudian text color-nya menggunakan kode FFFF, dan text size-nya 32 sp dan text style-nya menggunakan bold. Kemudian di tampilan home ini yaitu berupa gambaran umum seperti yang selamat datang seperti halo penikmat kopi, yaitu di sini tampilannya berupa login, kemudian promo spesial hari ini, kemudian ada daftar menu seperti americano, arabica, kemudian di sini promo spesial tersedia diskon khusus cappuccino dan khusus arabica yaitu 20% dan 10%. Kemudian codingannya yaitu di sini menggunakan button dan image view. Kemudian di tampilan login seperti ini ya teman-teman, ada logo di bagian atas, kemudian tulisan selamat datang, silakan login untuk memilih panci kopi kita, dan username dan password yang ingin kita masukkan, dan ada tanda lupa password jika Anda belum mempunyai lupa akun, dan kemudian tombol masuk sekarang, dan jika Anda belum mempunyai akun Anda bisa klik daftar di sini dan kembali ke menu utama. Dan kemudian codingannya ini seperti ini teman-teman, menggunakan linear layout, image view, text view, edit text seperti ini ya teman-teman codingannya. Kemudian di desain detail pesanan tampilannya seperti ini ya teman-teman, nama kopi, terpilih detail kopi yaitu nama kopi yaitu kemudian harganya, kemudian deskripsi produk, kemudian jika Anda ingin memesan sekarang klik saja pesan sekarang. Kemudian tampilan codingannya seperti ini, mengenai linear layout, frame layout, image view, text view, seperti itu teman-teman. Jadi ya teman-teman, yang detail pemesanan 2, 3, 4 itu sama ya teman-teman, cuma di sini hanya beda gambar tapi codingan sama, tapi isinya yang beda ya teman-teman. Kemudian di sini adalah tampilan untuk order ya teman-teman. Jika Anda sudah mengorder kopi tersebut, dan di sini tampilannya itu pembayaran berhasil, dan di sini juga Anda bisa melihat struktur transaksi, nama kopi, metode yang dibayar, kemudian di sini Anda bisa kasih bintang seperti bintang 5, kemudian strukturnya bisa dibagikan ke WhatsApp, kemudian tombol selesai atau pesan lagi, kemudian codingannya seperti ini ya teman-teman, kemudian layout, image view, button, kemudian text view. Nah, di sini adalah tampilan jika Anda belum mempunyai akun ya teman-teman, dibuat akun baru. Ini Anda perlu mengisi, di sini ada username, email, nomor telepon, password, dan konfirmasi password serta tombol daftar sekarang. Dan ini codingannya menggunakan linear layout, Android orientation, padding, Android gravity, kemudian text view. Android text-nya itu buat akun baru, kemudian edit text,
kemudian button middle text-nya yaitu daftar sekarang, kemudian sini ada payment, tampilan payment seperti ini teman-teman. Itu ada tampilan seperti kopi latte, harganya, kemudian pemesan dan jumlah pesanan bisa disesuaikan dengan keinginan dari pemesan. Di sini menggunakan dua metode ya teman-teman, yaitu QRIS dan virtual akun. Di sini juga ada catatan jika Anda menginginkan menghula lebih lama, Anda bisa pilih saja di sini. Kemudian ada tombol pesan lanjut pembayaran dan tombol batal. Kemudian kemudiannya seperti menggunakan linear layout, ini image view, ID, add plus ID, image copy layer, kemudian isinya yaitu update itu di bawah kanan. Kemudian di QRIS payment, nah di sini tampilannya itu pembayaran QRIS yang menggunakan di sini ada tampilan QRIS yaitu misalnya demo, kemudian kopi kita dengan harga 49.000, kemudian penunjuk pembayaran jika yaitu tahu buat aplikasi wallet, GoPay atau OVO, dan lain-lain. Kemudian scan kode QR di atas, kemudian pastikan minimal selesai dan simpan pembayaran. Kemudian jika semua selesai, kalian tinggal klik sudah bayar. Kemudian adanya kodenya seperti ini, linear layout, image view, button menggunakan relative layout. Di sini adalah riwayat transaksi, jadi tampilan riwayat transaksi sepertinya itu masih kosong karena simpan belum ada riwayat misalnya. Jadi sini ketika sudah memesan dan ganti riwayat misalnya muncul di sini. Kemudian di sini ada klik tombol kembali ke home. Kemudian tampilan kodenya seperti ini, akan view, scroll view, linear layout, kemudian button. Dan kemudian ada via payment. Nah di sini yaitu tadi kan sudah ada pembayaran menggunakan QRIS, dan di sini adalah menggunakan pembayaran virtual akun. Kemudian virtual akun di sini menggunakan Bank Mandiri dengan nomor virtual akun seperti ini. Ini ada akunnya, kopi kita, atur nama dan pesan, kemudian totalnya seperti ini. Kemudian cara pembayarannya itu seperti yang pertama masuk ke aplikasinya dulu yang ada, kemudian pilih menu transfer virtual akun, kemudian masukkan nomor virtual akun di atas dan periksa detail pembayaran dan klik konfirmasi serta simpan bukti transaksi Anda. Jika sudah, klik saja saya sudah selesai. Kemudian tampilan dokumennya seperti ini menggunakan sistem layout, view, tambahkan menggunakan satu juga. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Francesco. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ini saya melanjutkan di bagian perpindahannya itu. Yang pertama di bagian slash. Ini saya menggunakan saya menambahkan operate fund, operate save file. Saya di sini menambahkan menghubungkan ke layout splash screen di file HTML yang ada. Bisa menambahkan set content view relative layout untuk activity splash. Nah, di sini saya mengatur waktu tunda selama 3 detik. Saya menggunakan ini handle dalam kurung locker get main locker. Lalu saya menambahkan fungsi berpindah ke halaman login
tidak, maksudnya saya menambahkan fungsi berpindah ke halaman home di kelas Java. Lalu saya menutupnya dengan menutup flash agar tidak bisa kembali lagi dengan tombol back. Hanya finish. Lalu selanjutnya saya ke menu home. Setelah selanjutnya itu home activity. Kurang lebih seperti ini. Ini saya menggunakan private var username string, lalu saya menggunakan private letting in var, lalu saya menggunakan sama juga setting var, lalu ini menggunakan easy host. Kalau user, lalu ada button login untuk button, lalu heavy profile untuk image view, dan ada button rewire ataupun image button. Kami bisa menambahkan inisiasi view seperti ini. Lalu itu saya tambahkan juga logika tombol login. Sini ada button login untuk fungsi login. Itu awalnya sudah login. Lalu juga saya tambahkan logika klik profil, agar ketika kita klik profil maka akan menampilkan sebuah menu button untuk perintah untuk logout dari akun. Lalu yang keempat, kita ada jika klik rewind dengan animasi, itu logika rewindnya. Jika diklik maka akan masuk ke riwayat ke sana. Kita menambahkan animasi mengikuti sebentar, itu 0,8 seperti ini. Lalu ada tombol keukuran normal, lalu ada berpindah ke dalam riwayat animasi selesai. Ini kurang lebih seperti ini. Ketika kita mengklik button riwayat, tombol riwayat, maka kita akan otomatis berpindah ke riwayat activity XML. Lalu yang kelima, saya menambahkan inisiatif copy, fungsi copy. Kita diklik copy atau nama, harga, itu akan berpindah ke detail produk, detail kopi yang ingin dipesan. Lalu ada check status login setiap kali pengguna kembali ke halaman home. Lalu sini ada logika sinkronitas tampilan itu untuk dan menggunakan private fun check login untuk cek login. Lalu itu ada username, jika sudah login maka tampilannya akan halo pengguna, halo nama si pengguna atau username si pengguna. Lalu saya nambahkan animasi fade in tombol riwayat hanya jika sebelum sedang sembunyi. Jika ada button riwayat, ada saya menyalakan fade in animasi seperti ini. Lalu jika belum login maka tampilannya itu akan menampilkan halo penimba kopi saja, bukan halo pengguna, halo nama usernya, halo nama user pengguna. Itu seperti ini tampilannya, tulisannya. Lalu ada private fun show user menu, itu untuk menemukan layoutnya di profil.
Ketika kita mengklik profil kita, maka akan muncul logout. Kita klik fungsinya untuk ketika kita klik logoutnya, maka kita akan berhasil keluar dari akun kita, akan tampilan awal lagi. Itu kurang lebih seperti ini. Lalu berikut itu fungsinya ketika saya menambahkan fungsi ketika kalau kita belum melakukan login, maka ketika kita klik menu atau kopi yang ingin dipesan, maka kita akan langsung diarahkan ke tampilan login untuk melakukan login terlebih dahulu. Kalau kita belum melakukan login, ketika kita klik, maka akan muncul perintah silakan login terlebih dahulu dan akan diarahkan ke tempat login, ke form login. Itu kurang lebih seperti ini. Lalu saya menambahkan bukti kopi di hari americano, itu kopi espresso dengan tanda air panas. Kurang lebih seperti ini. Lalu yang berikut itu kita fungsinya ini kurang lebih seperti ini fungsinya. Lalu berikut ada detail pesanan. Ini untuk detail semua pesanan kopi, semua detail kopi yang ada di dalam aplikasinya. Itu di sini kurang lebih seperti ini. Itu nama kopi americano. Lalu kita menambahkan logika diskonnya, itu 20% untuk americano. Kurang lebih seperti ini. Lalu logikanya ini akan dikirim ke payment activity. Dan sini saya menambahkan ini americano. Lalu untuk menghitung 20% dari 20.000. Lalu harga akhirnya itu berapa? Misalnya 20.000 kurang 4 kurang 20% ke 4 4.000, berarti 16.000. Kemudian seperti ini, promo diskon 20% berakhir. Lalu teks deskripsi promo spesial, teman-teman fungsinya itu seperti ini. Lebih seperti ini. Ini untuk mengajukan dokumen ke layar. Lalu kita menambahkan fungsi BTN ketika klik pesan, maka kita akan langsung diarahkan ke payment activity. Dan fungsi paket pesan juga akan mengirimkan semua harga yang sudah dipotong diskon ke halaman pembayaran. Mengirim data seperti nama kopi, harga, gambar kopi. Itu untuk detail yang kedua juga, itu detail Arabica kurang lebih seperti ini. Ini sama seperti detail yang sama, itu ada diskon, ini diskonnya 10%. Saya menggunakan juga logikanya sama seperti detail pesanan 1, yang lebih seperti ini. Saya menggunakan logika yang sama pada detail pesanan 3, yang lebih seperti ini. Logika tombol pesanan atau bagian pesan itu untuk berpindah, jika diklik maka berpindah juga ke payment semua, berpindah ke payment dan mengirim data juga ke payment. Yang ini ada dan pesanan 4, kurang lebih seperti itu juga. Yang lebih seperti ini. Ini saya ingin menambahkan kirim data juga, pindah ke payment dan mengirim data kopi, nama, harga kopi, dan gambar. Lalu detail pesanan 5 juga seperti itu.
lebih seperti ini. Nah, juga untuk kita bisa lihat sana 6. Ini data pesanan ada pesanan proses seperti ini. Pendidikannya, tampilan data komponen, lalu data spesifikasi sesuai komponen seperti ini. Lalu selanjutnya jika kita yang sudah memesan kopinya, ini kopinya, setelah dari detail pesanan maka kita akan langsung diarahkan ke ini ke online. Itu kurang lebih seperti ini tampilan domainnya. Login kami. Bisa menambahkan inisialisasi view seperti ini, misal kopi, file TV, nama kopi, file TV harga, file TV user, file TV jumlah, BTN tambah, BTN kurang, file bagi bayar, file terbatas, file BTN bayar, dan file BTN data. Lalu bisa menambahkan ambil data dari intent. Ini untuk mengambil data dari kotlin sebelumnya, data dari channel dan kotlin sebelumnya seperti ini. Lebih seperti ini untuk itu mengambil datanya itu nama kopi, harga, gambar kopi, lalu username. Nah, bersihkan, lalu bisa menambahkan bersihkan string harga ubah ke angka. Kurang lebih seperti ini. Saya tambahkan data ke UI seperti ini. Lalu saya menambahkan logika konsep itu BTN tambah seperti ini. Lalu saya menambahkan BTN kurang. Ini untuk menambah tampilan, menambah jumlah pesanan dan mengurangi jumlah pesanan yang ingin dipesan. Lebih seperti ini. Lalu ada logika batal. Ini BTN batal. Lalu sini saya akan logika tombol bayar. Sini saya menambahkan logika tombol bayar itu pada BTN bayar itu seperti ini. Jika kita mengklik bayar, maka kita akan disuruhkan untuk memilih metode pembayaran yang ingin kita metode pembayaran yang ingin kita pilih seperti ini. Lalu seperti ini. Selesai pembayaran file tulis itu DMNY ARN. Lalu saya gunakan metode itu ada pada pilihan tulis dan penolakan. Nah, sini kita klik pesan sekarang maka ada konfirmasi pesanan menampilkan item, nama, total, nama kopi, total harga, dan metode yang dipilih. Nah, di BTN logika tombol bayarnya juga saya menambahkan jika diklik maka kita akan berpindah ke aktiviti pembayaran. Itu aktiviti pembayaran QRIS atau virtual account. Tergantung kita menggunakan pilih yang mana antara QRIS atau virtual account. Setelah itu fungsi kirim data. Saya ingin menambahkan kirim data lengkap agar data tidak hilang ke laman berikut. Saya akan mengirim data ke QRIS payment atau via ini virtual account payment. Bisa mengirim data ke sana. Itu total harga, final, nama kopi, nomor kopi catatan, jumlah pesanan kuantiti, dan username nama pengguna.
lalu ada fungsi daftar, ini saya menggunakan feature fund update total harga, saya menggunakan seperti ini. Lalu saya menggunakan feature fund format rupiah seperti ini. Saya menggunakan feature fund simbol riwayat itu seperti ini. Simpan riwayat, fungsi simpan riwayatnya untuk menampilkan ke riwayat pesanan seperti ini. Lalu berikut itu ada QRIS payment, maksudnya QRIS payment itu seperti ini. Seperti ini terlebih seperti ini. Lalu seperti ini saya menekan ini. Lalu ambil data lengkap dari invest dan data yang dikirim dari payment. Ini untuk fungsinya untuk menangkap data yang dikirim dari payment activity. Itu data yang dikirim tadi seperti ini. Maka dia akan menangkap data jadi seperti itu. Lalu ada tampilan surat harga UC dengan format rupiah. Ini seperti ini. Ini untuk loadingnya terkunjungi. Lalu ada logika tombol selesai bayar. Jika kita menjadi selesai bayar, maka ini saya membuat logika agar jika menekan tombol bayar maka akan muncul ini loading, pembayaran sedang diverifikasi, akan muncul loading dan muncul kebutuhan pembayaran sedang diverifikasi. Lalu saya menambahkan mengaktif tombol agar tidak terjadi double klik atau bagaimana data fungsinya. Saya menambahkan ini next text untuk pembayaran sedang diverifikasi. Lalu ada simulasi proses verifikasi bank selama 3 detik. Saya menambahkan logika untuk kegiatan loading untuk verifikasi selama 3 detik. Jadi seperti ini. Ada ambil waktu transaksi sukses, kurang lebih seperti ini. Lalu saya mengisikan data ke riwayat. Ini fungsinya seperti ini. Saya menambahkan seperti ini. Itu simpan ke riwayat, itu nama kopi, jumlah beli, atau keluarga dan waktu selesai. Lalu ini ada ini seperti ini. Maka selama login maka akan menampilkan pembayaran berhasil. Lompat pindah ke order. Ini untuk fungsi kita klik sudah bayar maka otomatis akan berpindah ke halaman after activity seperti ini, dan akan mengirim data juga sama kopi, quantity, harga, lalu metode bayar, gambar kopi, catatan waktu, dan username. Jadi seperti ini. Saya menggunakan fungsi format rupiah, itu preset fund format rupiah dengan nomor seperti ini. Lalu menyimpan data dan nomor internal aktif. Saya akan simpan ke riwayat. Lebih seperti ini. Lalu seperti ini. Ini yang berikut itu siap payment untuk account. Lebih seperti ini dulu. Ambil data lengkap, ini untuk ambil data dari payment activity, lalu seperti ini tampilan format. Lalu fungsi salin nomor, itu fungsi untuk menyalin nomor virtual account. Jika kita menekan salin maka nomor virtual account berhasil atau mungkin tulisan nomor virtual account berhasil disalin ke report. Lalu saya melakukan juga konfirmasi pembayaran. Jika digunakan akan muncul overloading di tengah, dan akan muncul teks menghubungkan ke server bank. Akan muncul juga detik untuk simulasi verifikasi.
Jadi seperti ini catatan saya transaksi ini bukan nama dasar langsung ya, muncul ke pembayaran sukses, maka akan muncul pembayaran kesalahan telah berhasil. Maka saya tambahkan fungsi pindah ke order activity dan mengirim data ke order activity. Ya, sama juga sini saya mendapat keputusan pengertian lalu perikatan simpan periwayat. Yang berikut ada order activity kurang lebih seperti ini. Saya melakukan inisialisasi view kurang lebih seperti ini. Review dalam job ambil data pengalaman sebelumnya itu saya tambahkan fungsi simpan riwayat. Saya tambahkan cek karena itu nama dan yang metode. Seperti ini. Lalu logika tombol dan rating ini seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kita klik lihat stroke, maka akan menampilkan pesanan yang telah dipesan, akan itu menu, jumlah harga, dan menampilkan stroke, metode, harga, lalu ada catatan juga, catatan di bawah. Fungsi lihat stroke dan fungsi tutup stroke. Saya menambahkan logika rating bar itu untuk supaya bisa pengguna memberi rating dari pesanan yang telah dipesan. Lebih seperti ini. Saya bisa menambahkan logika yang lebih seperti ini. Saya menambahkan fungsi logika mengirim ke WhatsApp. Ini untuk mengirim ke WhatsApp suruh pesanan yang telah dipesan ke WhatsApp. Lebih seperti ini. Lalu ada tombol kembali ini untuk bersihkan tumpukan activity. Kita diklik button kembali, maka kita akan otomatis kembali ke home activity, ke menu home. Lebih seperti ini. Lalu saya menggunakan fungsi simpan data ke share restaurant. Seperti ini, saya melakukan dekatkan simpan riwayat seperti ini. Lalu ini format tanggal seperti tanggal dan jam. Lalu ada format simpan, nama, total, metode, catatan, waktu. Lebih seperti ini. Lalu yang berikut itu ada riwayat activity. Ini untuk fungsi menampilkan riwayat pesanan yang telah dipesan. Ini saya menggunakan variabel dengan ID HTML yang baru. Ini seperti ini. Lalu saya menggunakan ambil data dari reference yang dikirim dari order activity seperti ini. Logika menampilkan datanya ini menampilkan nama kopi, kuantiti, harga, metode, catatan, dan waktu lengkap. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita kosong ketik pesanan informasi belum ada, ketika kita klik itu maka akan muncul belum ada riwayat transaksi. Lebih seperti ini. Lalu tombol kembali ke home, ketika kita klik maka kita akan kembali ke home. Lebih seperti itu. Lalu
Berikut itu ada itu login, fungsi login itu seperti ini. Login activity itu seperti ini. Menentukan user, username, password, bagian login, bagian register, dan bagian keluar login. Itu seperti ini. Kita menambahkan fungsi save user, save password. Itu seperti ini. Lalu saya menambahkan fungsi validasi. Ini untuk pastikan ini itu tidak kosong. Itu kita belum mengisi lengkap username atau passwordnya, maka kita akan muncul perintah ini mengharap isi username atau passwordnya. Lalu kemudian ini login, pengecekan login, jadi seperti ini. Itu admin dan berikutnya itu ini. Saya menambahkan fungsi simpan session agar aplikasi tahu user sudah login. Jadi seperti ini. Ini simpan user yang sedang aktif digunakan di home dan payment. Misalnya seperti ini. Ya, apa maka muncul menambahkan login. Terus jika kita berhasil login, maka akan muncul login sukses dan akan menampilkan halo user, itu nama pengguna, nama akun. Jadi seperti ini. Jadi saya menambahkan fungsi agar ketika diklik button login maka akan berpindah ke home activity. Jadi seperti ini. Jika password salah, maka username atau password akan muncul ini pernyataan username atau password salah. Lalu saya juga menambahkan fungsi klik untuk bagi yang belum melakukan login, melakukan daftar akun, maka kita harus melakukan registrasi duluan, daftar akun dulu terlebih dahulu. Saya melakukan fungsi pindah ke register ketika mengklik ini daftar akun dulu. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu selanjutnya itu ada register activity. Ini fungsi ini untuk membuat akun baru, akun kita terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini. Ada logika kembali daftar seperti ini. Lalu kasih input seperti ini. Klik maka diharap isi semua data pendaftaran duluan terlebih dahulu. Kita akan muncul seperti ini. Saya juga menambahkan fungsi logika validasi format email. Jadi ketika menulis format email yang salah, maka format email tidak valid. Lalu fungsi passwordnya itu saya menambahkan fungsinya itu minimal harus 6 karakter. Lalu fungsi cek konfirmasi password itu untuk mengecek kecocokan password itu, dan maka jika passwordnya yang kita masukkan berbeda, maka akan muncul konfirmasi password tidak sesuai. Jadi seperti itu. Lalu bisa menambahkan logika penyimpanan permanen untuk akun kita akan tersimpan dan akun kita akan hilang ketika kita melakukan logout. Kurang lebih seperti ini. Ini saya menambahkan fungsi menyimpan data agar datanya tidak akan hilang saat logout. Kurang lebih seperti ini. Dan menambahkan editor string itu ini
save username, save email, save phone, save password, kurang lebih seperti ini. Lalu ketika telah klik button daftar sekarang, maka akan muncul pernyataan registrasi atau peringatan registrasi berhasil, silakan login. Dan saya menambahkan juga ketika kita klik button konfirmasi, button daftar akun, maka saya menambahkan logika berpindah ke login, maka akan berpindah kembali ke login. Oke, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari kelompok kami.